baik kelompok Kiai Madudin maupun kelompok adalah Robito Alawiyah, sesungguhnya sedang diingatkan oleh Allah tentang siapa dirinya. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan dengan cara yang tidak baik, maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik, dan lakukanlah dengan tujuannya adalah kembali mencari ridho Allah. Karena pada dasarnya segalanya yang kasus yang sedang terjadi ini bukan hanya kepada Kiai Ahmaduddin CS dan juga bukan hanya kepada Robito Alawiyah, tapi adalah kepada seluruh manusia untuk menyadari siapa dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan nasihat dari salah satu kiai sepuh kita, yaitu Abah Setu ya, terkait dengan polemik nasab ini. Jadi beliau nanti akan menjelaskan apakah polemik nasab ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Apakah polemik nasab ini merupakan suatu rahmat bagi kita atau merupakan sebaliknya suatu azab bagi kita. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Facebook dimanapun berada. Semoga senantiasa Allah memberikan yang terbaik kepada kita setiap waktu dan setiap saat. Dan semoga kita senantiasa mampu mensyukuri segala apa yang telah menjadi ketetapan Allah kepada kita. Pada pagi hari ini, insya Allah mulai pagi hari ini, setiap hari Abah ingin live ya lewat media ini adalah untuk memberikan barangkali sedikit pencerahan, adalah untuk belajar untuk pada diri yang barangkali juga ada manfaatnya buat kita semua. Pagi hari ini Abah akan mengambil judul, apakah kasus nasab ini adalah dari Allah? Ada beberapa sahabat yang bertanya tentang hal ini kepada Abah, adalah tentang apakah nasab ini memang atas kehendak Allah. Betul sahabat. Yang harus kita imani di dalam hidup kita ya, sebagaimana firman Allah, la tataharraku zarratun illa biidnillah. Jika akan bergerak segala sesuatu adalah kecuali dengan izin Allah. Maka kasus nasab ini adalah dari Allah. Tujuannya adalah bukan hanya untuk kita membatalkan ba'alwi, dan tetapi sekaligus kita bukan tujuannya adalah untuk memuliakan yang lain. Pada dasarnya kasus nasab ini adalah untuk kita semua. Kepada mereka adalah yang bernama hamba Allah, kepada mereka yang bernama umat Muhammad. Bahkan kalau menurut saya adalah secara universal kepada seluruh manusia yang ada di alam dunia ini. Maka kasus nasab ini adalah bukan kita untuk saling berpecah belah. Kasus nasab ini justru baik kepada ba'alwi maupun kepada bukan ba'alwi adalah tujuannya sama. Adalah bagaimana kita memahami, karena dalam setiap dalil ada madlul yang harus kita pahami. Dan madlul adalah akan menunjukkan maqasid daripada dalil itu adalah kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kita semua dan apa-apa yang kita lakukan. Maka tujuan bagi Allah, maqasid dari Allah untuk untuk kasus nasab ini adalah untuk mengingatkan seluruh manusia. Walaupun diawali adalah dengan nasab tadi semua ya. Karena dengan nasab nanti manusia akan memahami siapa dirinya. Siapa dirinya, siapa Muhammad, dan siapa Allah ya. Maka Abah pagi hari ini akan mengambil dari kitab ini, adalah dari kitab Ibnu Hajar Asqalani, adalah kitab Al-Jawabul Jalil ya, yang mana Ibnu Hajar Asqalani menyampaikan
Allah berkalam lewat Ibnu Hajar Asqalani, inna nasaba mimma yasbutu bitasamui. Sesungguhnya ilmu nasab itu adalah sebenarnya betul. Hanya bisa kita menerima nasab seseorang itu adalah cukup dengan mendengar saja. Makanya kenapa ada bahasa syuhroh wal istifadoh. Adalah segala sesuatu yang sudah syuhroh dan istifadoh. Sesungguhnya dari pendengaran saja adalah cukup bahwa kita mendengar seseorang itu adalah nasabnya adalah kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Ya. Dilanjutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani adalah illa ayyasbuta ma yukhalifuh, sampai ada orang yang membatalkan. Maka dalam kasus nasab Ba'alwi ini sudah lebih dari 2 tahun dan tidak ada antitesis yang menjelaskan, ya, maka berarti karena nasab ini adalah bagian fan ilmu fikih, dan sebagaimana nih katakan Allah lewat lisan Ibnu Hajar Asqalani, inna nasaba mimma yasbutu bitasamu illa ayyasbuta ma yukhalifuh. Berarti sekarang ada seorang kiai yang sudah membatalkan ini, dan kepada siapapun baik yang mempertahankan yang maupun yang ingin saya percaya dengan Kiai Imaduddin bahwa dia tujuan ini adalah bukan untuk membegal nasab sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita dari habaib. Justru ini adalah kebaikan kepada semuanya. Kebaikan kepada habaib sendiri, kebaikan kepada yang mencintai habaib sendiri, bahkan kebaikan kepada orang yang ingin juga membuktikan bahwa habaib itu adalah bukan tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya juga dalam Al-Quran Allah berfirman tentang siapa diri kita dan siapa Muhammad itu. Maka Allah surat Al-Ahzab ayat 40 berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alimah. Allah berfirman adalah Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki antara kamu. Ini Allah ingin menegaskan kepada kita dengan firman ini bahwa Muhammad itu adalah jangan dikaitkan kepada nasabnya, karena bukan bapa dari siapapun di anak laki-laki. Maka sejarah kita membuktikan bahwa kenapa putra-putra baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu Qasim, baik itu Abdullah maupun Ibrahim, Allah wafatkan usia 2 tahun. Maka harus Bapak pahami, sesungguhnya adalah kasus nasab ini adalah lebih kepada Allah ingin menegaskan untuk kita adalah mengenali siapa diri kita sesungguhnya. Maka kasus nasab ini adalah sesungguhnya ingin menyatukan kita. Karena insya Allah dengan kasus nasab ini kita akan mengenal siapa diri kita. Kita adalah dari ibu kita adalah dari nenek kita adalah dari dari buyut, dan buyut adalah dari bau adalah dari udeg-udeg, dari jangawareng adalah dari udeg-udeg adalah dari kakait siwur adalah dari ibunya, dan sesungguhnya mereka semua berasal dari Hawa, dan Hawa berasal dari Adam, dan Allah menegaskan, baginda Nabi menegaskan, an-nasu li Adam. Sesungguhnya manusia itu adalah berasal dari Adam. Wal Adam min turab, dan Adam itu adalah dari tanah. Maka bicara tentang nasab ini, maka kata Abah adalah memiliki 2 sisi. Sesungguhnya makosid yang utamanya Allah ingin menyatukan kepada mereka yang mengimani Ba'alwi adalah dzurriyyat Nabi, dan kepada mereka yang terus adalah membuktikan bahwa Ba'alwi bukan nasab Nabi. Tapi makosidnya sesungguhnya Allah ingin nyuruh kita untuk mengenali siapa diri kita, siapa Muhammad, dan siapa Allah. Sehingga pada saat kita sudah tahu kita berasal dari Adam, sebagaimana baginda Nabi bersabda, an-nasu li Adam, bahwa manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Tetapi kita harus memahami hakikat tanah. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran, walaupun laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, bukan hanya tanah yang sederhana, tapi dari sarifati tanah,
Saripati tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api berasal dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad berasal dari Nurullah. Maka dalam diri kita ada diri dohir dan diri batin. Diri dohir kita adalah Muhammad, dan diri batin kita pun adalah Muhammad. Ini tujuan kasus nasab ini sebenarnya. Dari dalil yang ada adalah ada madlulnya, ada makosid dari Allah. Baik kelompok Kiai Madudin maupun kelompok adalah Rabitu Alawiyah. Sesungguhnya sedang diingatkan oleh Allah tentang siapa dirinya. Karena kalau seandainya orang itu tidak kenal kepada dirinya, demi Allah dia tidak akan kenal kepada Muhammad. Dan kalau tidak kenal dengan Muhammad, maka dia tidak kenal kepada Allah. Dan tidak kenal, dia tidak akan mengerti dari mana dia secara tanajul dia datang. Dan dia tidak akan mengerti bagaimana secara tarki dia kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi ini, kepada kelompok yang merasa sekarang sudah bisa membatalkan Habib, ya, bukan berarti ya, tidak ada kemenangan. Kemenangan bagi Anda adalah pada saat justru Anda mengenali siapa diri Anda. Dan kepada habaib juga sama, tidak ada kekalahan. Justru Allah ingin menyadarkan, baik yang merasa menang maupun kalah, yang ingin ditonjolkan oleh Allah justru adalah yang sebaliknya, ingin dikenalkan kepada dirimu. Siapa dirimu yang sebenarnya itu? Pahami ya tentang hakikat Muhammad yang ada pada diri kita semua. Ada Muhammad pada diri kita. An-nasu li Adam wal Adam min turab. Sehingga Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan Allah telah memuliakan bani Adam. Maka inilah yang menjadikan Allah kita menjadikan ummatan wahidah. Kita harus mampu melihat secara tauhid syuhudul kasroh fil wahdah. Seluruh makhluk ini adalah hanya perwujudannya dari Muhammad semata. Maka Allah berfirman, wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Yang menentang nasab ini adalah kesesatan kalau dia tidak mengerti tujuannya apa. Sementara yang ingin dibatalkan, kalau seandainya dia adalah juga tidak mengambil pelajaran dan hikmah daripada kasus ini juga adalah wadulus sabila. Jadi semua dia adalah lebih sesat, ya. Jadi kita sesungguhnya dengan kasus nasab ini, kalau menurut Abah dianggap sudah selesai. Seharusnya sekarang adalah bagaimana baik pihak Kiai Madudin maupun pihak Ar-Rabithah Alawiyah, Ba'alwi adalah untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Muhammad yang sejati, yang ada tadi an-nasu li Adam wal Adam min turab. Maka sebagai manusia, la fadla li arabiyyin ila azamin, tidak ada kemuliaan orang Arab di luar Arab, wala fadla li aswada ilal ahmar, dan tidak ada kemuliaan kulit hitam dan kulit merah, karena illa bitaqwa. Kemudian Allah, walaupun kita adalah karomna bani Adam, tetapi Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Artinya dengan kasus nasab ini sesungguhnya Allah adalah sedang membawa kepada kita adalah untuk mengenali siapa diri kita. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra, bacalah kitabaka, kitab yang ada pada dirimu. Pangarsa Gus Dur selalu menadomkan Al-Quran Qadim. Wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco. Inilah Al-Quran Qadim. Maka kasus nasab ini sesungguhnya adalah dijadikan oleh Allah untuk menyadarkan yang siapa yang dirinya menjadi ulama kah, petani kah, guru kah, itu adalah hanya merupakan sepuhan. Ulama sepuhan, guru sepuhan, petani sepuhan, apapun adalah sepuhan. Tetapi tujuannya adalah untuk mengenali dirinya. Untuk yang disebut ulama itu, siapa dirimu? Tadi semua. Yang disebut petani itu, siapa dirimu? Yang disebut nelayan itu, siapa dirimu? Yang disebutkan dengan guru itu, siapa dirimu? Yang udah itu kan aja, siapa dirimu? Tadi itulah yang harus difahami, ya. Bukan masalah ini kita nih memang kadang-kadang pada saat berilmu orang itu seolah dia merasa mulia sendiri. Kemudian pada saat dia mendapat kedudukan, dia merasa mulia sendiri.
Itulah kenapa dalam Al-Quran dikisahkan tentang Barsiso, tentang tentang Korun, tentang Salabah, tentang Fir'aun, tentang Namrud. Sesungguhnya adalah kembali adalah untuk mengembalikan kepada diri kita, bukan karena jabatan, kedudukan, kemudian nasab, ataupun semua adalah bukan justru membuat kita lebih sombong. Maka kepada PWI juga sama. Pada saat kita sudah adalah tujuannya adalah ilahi anta maksudi, niatnya, karena innamal amalu bin niat, tujuan kita adalah membukakan kasus nasab ini. Allah lah yang berkehendak. Yang satu adalah membukakan kasus yang lain. Maka jangan boleh ada kebencian dari kalangan Ba'alwi kepada Kiai Imaduddin. Bahkan kalau menurut saya adalah harus berterima kasih kepada Kiai Imaduddin yang justru adalah untuk memberikan sebagai pencerahan untuk kembali pada introspeksi diri adalah siapa diri saya ini sebenarnya. Dan kemudian sebaliknya juga kepada kelompok Kiai Imaduddin dengan PWI ya adalah juga sama, adalah karena pada dasarnya tujuan kasus ini adalah adalah sama untuk menyadarkan diri kita, untuk menyadarkan semua manusia tentang tentang apa perlunya berbangga-bangga dengan nasab. Sementara inilah yang harus kita pahami ya sahabat ya. Kemudian juga Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau tidak mempelajari, apakah engkau tidak meriset siapa dirimu itu. Kalau engkau tidak mengenal kepada dirimu, akibatnya engkau tidak akan kenal kepada Muhammad. Bahkan engkau tidak mencintai Rasulullah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang Abah jelaskan tadi adalah surat Al-Ahzab, itu adalah menjelaskan kepada kita, maka Muhammadun adalah ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Tadi, jadi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Berarti di sini Allah ingin adalah menafikan tentang nasab sesungguhnya. Bukan bapak dari siapapun, dari semua ya. Walakin Rasulullah, kecungguhkan dia adalah Rasulullah. Dan Allah pun berfirman dalam firman lain, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Inilah kenali, cintai Muhammad. Ya, selain mencintai baginda Nabi Muhammad yang dohirkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia adalah contoh tauladan, uswah. Tetapi pada dasarnya adalah beliau yang akan mengenalkan diri kita kepada Muhammad. Maka itulah Allah ingatkan, siapa yang tidak kenal kepada Muhammad di dunia ini, maka dia tidak akan mengenal kepada Muhammad di akhirat nanti. Wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak kenal kepada Muhammad dan Allah di dunia ini, maka dia tidak akan kenal kepada Muhammad dan Allah di akhirat nanti. Terus apa jabatan ulama? Apa jabatan, apapun pekerjaan yang ada di alam dunia ini. Itulah kenapa kita disebut khalifah, kita disebut khalafah. Kita adalah sebagai sesungguhnya adalah untuk memberikan peran ya. Nah ini makanya kalau menurut saya adalah harusnya dengan kasus nasab ini adalah akan membangkitkan ilmu tauhid kepada kita. Bagaimana kita memandang seluruh makhluk adalah syuhudul kasrah fil wahdah. Syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul wahdah fil wahdah. Ya. Sahabat, barangkali insya Allah setiap pagi Abah ingin mengambil, karena sekarang tidak usah lagi ada saling membenci, saling marah dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya ini adalah bukan kepada satu kelompok saja, tetapi kepada seluruhnya kita. Baik dari Kiai Imaduddin, hakikatnya Allah. Kemudian dari Ba'alwi juga demikian. Pelajarannya, kasus ini adalah untuk kepada seluruh manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dari semua. Karena setelah kita pelajari bagaimana kita tanajul datang ke alam dunia ini, apalagi kalau kita mau jauh lagi dalam Al-Quran, sesungguhnya dari firman pertama saja yang Allah turunkan kepada baginda Nabi
Al-Quran itu sudah mengajarkan kepada kita untuk mengenali diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tadi semua. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Tadi semua. Inilah sesungguhnya kita diciptakan dari nutfah. Siapa nutfah kita ini? Yang akan menjadi nuqtah, akan menjadi alaqah, akan menjadi mudghah. Setelah sempurna tubuhnya, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Siapa ruh kita itu? Nah, ini tujuan kasus nasab ini, sahabat. Ya, Allah ingin menyelamatkan kita seluruhnya, baik kelompok Kiai Madudin maupun kelompok Robito Alawiyah, untuk kembali kepada diri. Maka orang tua dulu selalu berkata, jangan sampai kita tidak kenal diri, tidak tahu diri. Maka orang yang tidak tahu dirinya, celakalah dia. Berapapun ilmu yang akan dimasukkan pada diri, maka ilmu itu tidak akan bisa menolong dia. Berapapun kekayaan yang diberikan pada dia, maka harta itu tidak bisa menolong dirinya. Apapun jabatan yang diberikan kepada dia, maka tidak juga bisa menolong dirinya. Maka insya Allah nanti Abah mungkin 20 menit setiap hari akan memberikan pencerahan tadi semua. Karena kasus nasab ini, kalau Abah yang melihat secara batinnya, adalah, walaupun kasus nasabnya adalah pan ilmu fikih, maka adalah pelajarannya adalah begitu luas, madlul yang ini ditunjukkan oleh Allah. Sehingga makosid yang Allah kehendaki, pada dasarnya kita kembali kenali diri. Ya. Baik dari kelompok Kiai Madudin maupun kelompok dari Robito Alawiyah. Kalau sudah kasus nasab ini adalah untuk perpecahan, maka sesungguhnya pasti adalah bukan itu tujuannya. Karena wa'tasimu bihabdillah, wa'tasimu bihabdillah, wala tafarraq, dan bersatulah kita. Semoga dengan kasus nasab ini justru akan menyatukan tadi umat menjadi ummatan wahidah, umat yang satu dalam pemaknaan tauhid adalah merupakan, karena itulah kenapa baginda Nabi itu bukan diutus untuk orang Islam saja, tetapi Nabi itu diutus untuk seluruh manusia. Karena pada dasarnya ada hakikat baginda Nabi, an-nasu li Adam wal Adam min turab. Sementara seluruhnya adalah berasal dari Nur Muhammad, dari nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sahabat, barangkali sedikit siraman ya dengan kasus nasab ini. Ayo kita kembali. Jadi keluarkan potensi diri kita, jadi semua ya. Dengan segala apa yang sudah Allah berikan potensi pada diri kita, silakan. Jadi apapun, jadi siapapun, jadi semua. Lahir dari perut siapapun, ya. Karena sejarah membuktikan, ada orang soleh kayak Nabi Nuh, bisa melahirkan orang toleh seperti Kan'an. Tidak ada kemuliaan nasab itu. Tapi sebaliknya, kita adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Bani Ismail. Dan semuanya adalah putra dari Ibrahim. Dan Ibrahim adalah berasal dari Azar. Ternyata dari nasab yang buruk Azar, orang yang musyrik melahirkan orang yang mulia. Kenapa juga Al-Quran menjelaskan tentang keluarga Luqman di dalam Al-Quran? Dia bukan siapa-siapa. Ya. Inilah yang harus dipelajari banyak kepada kita. Dari Azar, ayah Nabi Ibrahim yang adalah pengikutnya Namrud, adalah orang yang berbuat syirik pada Allah, melahirkan manusia mulia. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah merupakan bapa daripada para bapa Anbiya, para Rasul, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, janganlah kalian melihat dari nasab dari kalian. Karena nasab itu kembali, tidak ada jaminan dari nasab itu. Buat apa kayu jati yang bagus, tapi kalau tidak pernah kalian buat menjadi furniture yang bagus, adalah akan menjadi kayu bakar. Tapi sebaliknya dari kayu jinjing, barangkali nasabmu tidak seindah orang lain, tidak sehebat orang lain, maka kembangkan walaupun jinjing. Dan tujuannya adalah khairun nas anfa'ahum linnas. Bukan berbangga-bangga, aku jati, kamu jeng-jeng, kamu pohon waru, kamu adalah pohon randu.
Bukan itu tujuannya. Jadi tujuan kasus nasab ini adalah justru sebaliknya, untuk mengenali siapa diri kita ini. Ya. Jadi siapapun, dari perut siapapun. Sebagaimana Ibrahim dilahirkan dari nutfahnya Azar, orang yang berbuat syirik pada Allah. Tapi dari perutnya orang yang mulia, seperti Nabi Nuh, melahirkan orang yang tidak mulia, seperti Kan'an. Jadi wahai sahabat-sahabat Kiai Madudin dan sahabat-sahabat Robito Alawiyah, adalah tujuan daripada kasus ini bukan untuk memecahkan, tetapi adalah bagaimana menyatukan. Tujuannya adalah kembali, kenali dirimu, kenali dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa sudah mengenal diri, dia tidak akan merasa lagi saya zuriat anu, saya keturunan anu. Tidak. Karena pada dasarnya an-nasu li Adam wal Adam min turab, la fadla li arabiyyin ila zamin wala fadla li aswada ila al-ahmar illa bittaqwa. Barangkali itu yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Semoga hari ini lebih baik dan semoga makhluk Allah di muka bumi dalam berbagai tingkatan, yang dohir maupun yang batin, yang masih hidup maupun yang sudah di alam barzah, karena mereka pun tidak jauh di sini semuanya. Semoga diberikan tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi semoga kita bisa lebih tercerahkan dengan kasus nasab ini. Tapi yang paling penting adalah tidak ada kebaikan yang kita lakukan dengan cara yang tidak baik. Maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik dan lakukanlah dengan tujuannya adalah kembali mencari ridho Allah. Karena pada dasarnya segalanya yang kasus yang sedang terjadi ini bukan hanya kepada Kiai Ahmaduddin CS dan juga bukan hanya kepada Robito Alawiyah, tapi adalah kepada seluruh manusia untuk menyadari siapa dirinya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh orang tua kita, yaitu Abah Setu ya, terkait dengan polemik nasab ini yang sudah 2 tahun tidak ada titik temunya ya. Kenapa? Karena selama ini kalau kita lihat tidak ada yang memang menjadi promotor ya, sebagai jalan tengahnya, sebagai penengahnya, sebagai orang yang bisa didengar oleh di satu sisi kubu Kiai Jumaluddin dan kawan-kawan, yang di sisi lain sebagai penengahnya yaitu dari kubu Robito Alawiyah dan para muhibin-muhibinnya. Tidak ada yang menjadi orang netral ya. Kalau kita lihat dari PBNU dan sebagainya, kayaknya tidak bisa ya. Nah, terkait dengan hal ini, Abah Setu memberikan kita ulasan yang luar biasa sekali, yang barusan sama-sama kita lihat. Namun ada beberapa hal yang ingin kita ulang sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Yaitu yang pertama, kata beliau, ilmu nasab ini merupakan ilmu fikih ya. Yang kita tahu ilmu fikih itu sewaktu-waktu bisa berubah. Seperti halnya kaul Imam Syafi'i. Bisa ada kaul qadim dan ada kaul jadid. Nah, kenapa? Di sana di kaul jadid dan kaul qadim Imam Syafi'i itu banyak sekali perubahan-perubahan hukum yang memang dilakukan atau diterapkan oleh Imam Syafi'i. Itu kenapa? Karena berubah hukum fikih itu berubah menurut waktu dan tempat kita tinggal. Sama halnya dengan nasab ini. Bertahun-tahun, beratus-ratus tahun kita percaya bahwa habaib itu memang salah satu dari keturunan Rasulullah SAW. Namun ketika datang Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani memberikan kita petunjuk bahwa nasab Ba'alawi ini merupakan nasab yang terputus melalui tesisnya, karya ilmiahnya dengan berbagai macam dalil-dalil. Dan sampai sekarang itu tidak bisa dibantah oleh pihak Robitoh Alawiyah. Hanya mampu dibantah, hanya mampu dijelaskan oleh para muhibin-muhibinnya. Ya, yang resmi dari pihak Robitoh Alawiyah sampai sekarang belum tentu belum bisa kita bilang menciptakan atau membuat tesis tandingan yang bisa lebih kuat dalilnya membatalkan daripada tesis Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.
Tapi sekarang belum bisa. Nah, ini merupakan suatu petunjuk dari Allah melalui Kiai Haji Amiduddin kepada kita untuk memberikan kebaikan bagi kita. Seperti yang disampaikan oleh Abah Setu tadi, kasus nasab ini merupakan suatu kasus yang menjadi rahmat bagi kita. Kenapa? Dengan kasus nasab ini kita bisa tahu siapa sebenarnya orang yang merusak agama kita dan siapa sebenarnya yang benar-benar membela agama kita. Dan juga dengan nasab ini kita bisa mengetahui mengenali diri kita. Kita dari ibu kita dari nenek kita dari ibu dari nenek kita sampai ke Sayyidatuna Hawa, dan Hawa berasal dari Adam. Seperti yang disampaikan oleh Abah itu tadi, an-nasu li Adam wal Adamu li turab. Sesungguhnya manusia itu berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah. Ini merupakan suatu hal yang memang kita satu kesatuan, satu keluarga. Kita semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang namanya orang yang lebih mulia gara-gara nasab daripada daripada keturunan itu sendiri. Tidak ada orang yang lebih dihormati, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gara-gara nasabnya, daripada orang lain yang tidak keturunan daripada orang mulia. Tidak ada. Salah satu kisah yang paling terkenal itu bagaimana solehnya Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi dan rasul, berdakwah selama 900-an tahun, mengajak kepada umat. Lalu kemudian beliau melahirkan seorang anak yang durhaka, yaitu Kan'an. Apa kurangnya dari Nabi Nuh? Lalu kemudian di kasus yang lain, bagaimana musyriknya, bagaimana jeleknya daripada Azar, ayahnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Azar ini membuat orang menyembah selain kepada Allah. Lalu kemudian dari nutfah daripada Nazar ini lahirlah Abul Anbiya, bapak daripada Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya Nabi Ibrahim inilah asal muasal daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa kita tidak ada kemuliaan daripada siapa tempat kita lahir. Namun yang lebih efektifnya atau yang lebih bagusnya itu merupakan kita lahir dari orang yang mulia dan kita bisa menciptakan kemuliaan kita sendiri ataupun melanjutkan kemuliaan kita. Maka dalam hal ini kalau kita lihat saudara sekalian, orang yang memang benar-benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan malu untuk mengakui daripada bahwa dia keturunan Rasul. Kenapa? Karena menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW itu merupakan hal yang berat untuk kita semua. Apalagi orang yang asli keturunan Rasul pasti tidak akan mau menampakkan dirinya, malu. Kenapa? Karena takut akan ketinggian, akan kemuliaan daripada nasab Nabi Muhammad SAW tidak bisa dibawa oleh dirinya. Oke, saudara sekalian, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.